Supreme Martial God Technique. Bab 2161-2170. Bab 2161 berita tentang Bailier. Dan untuk dua kemungkinan ini, Wu Yun sebenarnya lebih menyukai tipe pertama. Bagaimanapun, hubungan, meskipun lebih umum, berkembang seiring berjalannya waktu. Namun cinta pada pandangan pertama bukanlah hal yang mustahil. Selain itu, dia juga bersedia mempercayai visi dan perasaan Xiao Jin. Dengan kata lain, dia berharap Xiao Jin benar-benar menemukan kebahagiaannya. Memikirkan hal ini, Wu Yun perlahan menarik pemikiran seperti itu. Lagi pula, masalahnya sekarang bukanlah apakah Yuan King menipu Xiao Jin. Sebaliknya, jika Xiao Jin benar-benar ingin melakukan ini, bagaimana mereka harus melaksanakannya? Tujuan perjalanan mereka adalah untuk menemukan Bailier. Sekarang, dengan susah payah, dia berhasil bergaul dengan Gui Qi, dan dia belum kembali ke markas hantu alien. Kita juga perlu menggunakan kekuatan Ghost Seven, ras hantu alien. Ahem, oke, jangan bicarakan masalah ini sekarang. Xiao Jin, Yuan King, masalah menyelamatkan ras yang ditindas oleh hantu alien. Bahkan jika kita melakukannya, kita harus memikirkannya dalam jangka panjang, bukan sekarang. Pada saat ini, Dewa Pencipta Suara Bel tiba-tiba berbunyi. Ini bisa dianggap sebagai penyelesaian rasa malu karena tidak ada orang yang berbicara sekarang. Sekarang, aku lebih khawatir tentang hal lain. Apa? Xiao Jin bertanya dengan ragu. Jika apa yang dikatakan Yuan King benar, maka pemahamanku tentang dunia kekacauan salah. Lonceng. Penciptaan ilahi berkata perlahan, dengan kata lain, Bailier benar-benar memiliki kemungkinan untuk hidup. Hanya ada satu masalah, jika setelah Bailier naik, dia tidak berada dalam yurisdiksi ras hantu alien. Pada saat itu, bahkan jika Gui Qi mengirim orang untuk mencarinya, mereka mungkin tidak dapat menemukan jejak Bailier. Dunia kekacauan tidak sebaik dunia iblis. Saya khawatir mereka tidak akan mencatat semua orang yang naik ke sini. Jika itu masalahnya, maka rencana kita mungkin. Setelah mendengar ini, wajah semua orang perlahan-lahan berkerut. Memang pada awalnya mereka berpikir terlalu sederhana. Dia berpikir bahwa dengan bantuan ras hantu alien, dia akan dapat menemukan berita tentang Bailier, baik hidup maupun mati. Tapi sekarang setelah mendengarkan apa yang dikatakan Yuan King, kekuatan di seluruh dunia kekacauan terlalu terkait dan terpecah secara salah. Memang benar bahwa satu ras hantu alien tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di seluruh dunia kekacauan. Dan jika mereka perlu menyusup ke setiap kekuatan untuk mencarinya, maka cakupannya terlalu besar. Belum lagi mencari jarum di tumpukan jerami, tapi sayangnya saya tidak tahu tahun dan kuda berapa yang bisa ditemukan. Ini jelas bukan hasil yang mereka inginkan. Namun jika Anda tidak melakukan hal ini, apa yang dapat Anda lakukan? Segalanya tampak menemui jalan buntu lagi. Namun, saat wajah Wu Yun dan yang lainnya menjadi semakin jelek, Yuan King tiba-tiba berbicara. Dia sedikit ragu-ragu, seolah dia tidak yakin, tapi kata-katanya masih membuat Wu Yun dan yang lainnya merasa seperti disambar petir. Yuan King berkata dengan ragu-ragu, penciptaan senior, apa yang terjadi dengan Bailier yang baru saja Anda sebutkan yang naik? Nama Bailier sepertinya tidak asing lagi bagi saya. Wu Yun menegang, lalu dengan cepat bertanya, Yuan King, apa yang terjadi? Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang Bailier. Bailier sangat penting bagiku. Tujuan perjalanan kita adalah untuk menemukannya. Saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas, tapi Yuan King sedikit malu. Xiao Jin juga berkata dengan cepat, saudaraku, jangan khawatir, biarkan dia memikirkannya. Lalu dia berkata dengan lembut, Kinger, pikirkanlah, apakah kamu benar-benar mendengar nama Bailier? Baiklah, sangat familiar, biarkan aku memikirkannya. Yuan King mengangguk, lalu matanya berkedip, dan dia memasuki kondisi ingatan yang mendalam. Meskipun Wu Yun dan yang lainnya cemas, mereka tidak punya pilihan selain menunggu. Untungnya, penantian mereka tidak sia-sia. Dan Yuan King tidak berbohong. Dia benar-benar menceritakan apa yang terjadi pada Bailier. Dengarkan saja, Yuan King perlahan berkata, sepertinya aku ingat. Beberapa tahun yang lalu,
seorang wanita yang sangat cantik tiba-tiba datang ke suku kami. Pada saat itu, dia terluka parah, dan pemimpin suku bertanya padanya apa yang dia lakukan. Adalah, dari mana datangnya orang? Dia pernah berkata secara samar-samar bahwa namanya adalah Bailier dan dia adalah seorang ascendet. Lalu dia pingsan. Kemudian, setelah dirawat oleh suku kami, dia bangun. Tapi pada saat itu kebetulan suku kami ingin menawarkan seorang wanita kepada ras hantu alien, dan gadis bernama Bailier sangat menawan, jadi dia dikirim ke sana. Tetapi setelah gadis itu mengetahuinya, dia berjuang keras, dan hasilnya bukan kecelakaan, dia terluka parah oleh hantu alien dan hampir mati. Karena kejadian itu, seluruh suku kita hampir terlibat dan dimusnahkan. Untungnya, hantu-hantu itu pada waktu itu orang-orang bayangan klan alien tidak melanjutkan kasus ini, dan hanya meminta pemimpin klan untuk menangani gadis itu. Pada titik ini, mata Wu Yun berubah merah. Kemarahan melonjak gila-gilaan di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa suku Yuan King tidak bisa disalahkan atas masalah ini dan pelakunya adalah ras hantu alien, dia tetap tidak bisa menahan amarahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela, maksudmu, Bailier, kamu sudah menanganinya. Pada saat ini, meskipun Wu Yun berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dirinya, dia masih bisa mendengar niat membunuh yang kuat dalam nada suaranya. Saudaraku, melihat ini, Xiao Jin maju selangkah dan melindungi Yuan King di belakangnya. Mungkin, dia khawatir Wu Yun tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Yuan King. Kemudian Xiao Jin melanjutkan, saudaraku, Yuan King dan klannya tidak bisa disalahkan atas hal ini. Saudari Lier, oh, apa yang kamu pikirkan? Sebelum Xiao Jin menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba disela oleh Yuan King. Terlebih lagi, sepertinya ekspresi Yuan King cukup santai. Dia tidak khawatir atau takut karena kemarahan Wu Yun. Langkah ini membuat Wu Yun dan yang lainnya sedikit terkejut. Mata marah Wu Yun perlahan melembut. Sebab, dia sepertinya sudah bisa menebak apa yang akan dikatakan Yuan King selanjutnya. Bab 2162 menuju klan Yuanqing. Benar saja, Yuan King dengan lembut mendorong Xiao Jin menjauh darinya. Tentu saja, saat dia mendorong, mata Yuan King dipenuhi dengan kekaguman dan emosi. Kemudian, Yuan King berkata, apa yang kamu pikirkan? Dia belum mati. Pemimpin klan kita bukanlah orang yang kejam, bagaimana dia bisa mematuhi perintah klan alien Guiying? Selama klan alien Guiying tidak melakukannya. Tidak mengambil seluruh klan. Jika nyawa seseorang terancam, sang patriark tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk membunuh seseorang. Jadi, setelah orang-orang dari suku alien hantu pergi, sang patriark diam-diam menyelamatkan gadis itu. Itu hanya karena dari cedera serius itu karena, gadis itu, dia. Pada titik ini, suara Yuan King berhenti lagi. Saat ini, suasana hati Wu Yun seperti sedang naik roller coaster. Dari kemarahan sebelumnya, kelegaan setelah mendengar bahwa Bailier telah diselamatkan, hingga sekarang keraguan-raguan Yuan King yang tidak dapat dijelaskan untuk berbicara. Suasana hati Wu Yun juga berfluktuasi. Sangat tidak nyaman. Yuan King, tolong berhenti pamer. Apa yang terjadi dengan Lier? Kata Wu Yun mendesak. Ya, Kinger, beritahu aku secara langsung, apa yang terjadi. Xiao Jin juga berkata dengan sedikit desakan. Yuan King menghela nafas dan berkata, gadis itu, karena dia baru saja pulih dari cedera serius, dan kemudian terluka parah oleh hantu alien, dia sangat beruntung bisa menyelamatkan hidupnya. Kemampuan pemimpin. Klan itu terbatas dan saya tidak bisa membantu gadis itu melestarikan budidayanya. Juga, karena orang-orang dari suku asing hantu memerintahkan pemimpin klan untuk membunuhnya, jadi tanpa budidayanya, dia hanya bisa tinggal di sini sepanjang tahun. Dia tidak diperbolehkan melakukan kontak dengan orang luar di rumah kecil yang diatur oleh klan kami. Bahkan di antara anggota klan kami, sangat sedikit yang tahu tentang masalah ini. Karena saya masih muda saat itu dan kebetulan hadir, jadi, saya melihat ini dengan mataku sendiri. Bagaimanapun, orang-orang banyak bicara. Begitu ada orang yang banyak bicara di klan, jika masalah ini menyebar ke telinga hantu alien, maka klan kita mungkin tidak bisa lepas dari risiko kehancuran. Jadi,
Lier telah dipenjara olehmu selama hampir 3 tahun. Wu Yun berkata tiba-tiba. Nada suaranya sedikit serius. Itu sangat berat, bahkan lonceng penciptaan ilahi dan naga ilahi kecil merasa tidak pantas bagi Wu Yun untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Yuan King. Belum lagi Xiao Jin. Benar saja, Xiao Jin adalah orang pertama yang berdiri. Dia menatap Wu Yun. Meskipun tidak ada ketidakpuasan di matanya, itu berbeda dari kekaguman yang tidak masuk akal yang dia miliki terhadap Wu Yun di masa lalu. Tentu saja, saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Wu Yun tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia juga bukan tipe orang yang mudah diajak bicara. Dia dengan cepat berkata, "Maaf, Yuan King, aku terlalu cemas," dan nada suaraku agak kasar. "Xiao Jin, aku minta maaf." "Saudaraku, tidak perlu meminta maaf. Aku mengerti kamu, aku hanya mengkhawatirkanmu." "Saudaraku, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, jangan khawatir. Pikirkanlah." Xiao Jin juga berkata dengan cepat. "Yuan King, jadi Lier telah dilindungi olehmu di sebuah rumah selama hampir 3 tahun karena ras hantu alien." Nada suara Wu Yun sangat melembut, tapi dia masih bisa mendengarnya dengan jelas. Nada suaranya cemas. Untungnya, Yuan King tidak keberatan. Dia mengangguk dan berkata, "Saudaraku, maafkan aku. Kemampuan suku kami terbatas dan kami hanya bisa melakukan ini. Setidaknya, kami telah berbuat salah pada gadis itu. Ras alien hantu." Wu Yun mengepalkan tangannya dan menggeram dengan gigi terkatup. Lalu dia berkata, "Yuan King, bisakah kamu membawaku ke sukumu?" "Ya." Yuan King mengangguk, tapi segera sedikit mengernyit dan berkata, "Namun, sekarang kita berada di cabang ras hantu alien ini, mungkin tidak sesederhana itu jika kita ingin pergi. Jangan khawatir, serahkan urusan lainnya padaku. Bawa saja kami ke sana dan pergi sekarang." Wu Yun adalah Tao yang tegas, tidak mampu menyembunyikan ekspresi cemasnya. "Jangan khawatir, Kinger, cabang ras hantu alien ini ingin mempertahankan beberapa dari kita, tapi dia belum memiliki modalnya." Xiao Jin menjelaskan, "Ayo pergi bersama. Jika Bai Lier benar-benar ada di sana, maka rencana awal kita untuk mengikuti Guiki dan menyusup ke ras hantu bisa dibatalkan." Lonceng penciptaan ilahi juga mengangguk. Meskipun Shenlong kecil tidak berbicara, matanya sudah mewakili maksudnya. "Ayo pergi." Wu Yun berkata, lalu berkata kepada Dewa Pencipta, "Bajingan tua, Yuan King akan diserahkan padamu. Kamu menyembunyikan auranya untuknya. Kami belum tahu bagaimana situasinya. Jangan memperingatkan ular itu untuk saat ini. Silakan. Mari kita lihat dan bicara. Guiki itu tidak akan kembali selama sehari, jadi mari kita tenang dulu." "Ya." Dewa Pencipta Zong mengangguk. Segera, sekelompok 4 orang perlahan menghilang. Mereka masing-masing menggunakan keahlian mereka untuk dengan mudah melewati penjaga di cabang. Kecuali sedikit kesulitan dalam membawa Yuan King dengan Divine Bell of Creation. Wu Yun dan mereka bertiga secara alami sangat santai. Dan operasi ini membuat Yuan King takjub lagi dan lagi. Meskipun dia tahu kekuatan Wu Yun dan yang lainnya, dia tidak menyangka mereka begitu kuat. Tentu saja, ini mungkin karena dia hanya melihat terlalu sedikit orang yang benar-benar kuat. Setelah meninggalkan cabang, sekelompok 5 orang, dipimpin oleh Yuan King, dengan cepat menuju ke arah suku Yuan King. Suku Yuan King tidak jauh dari cabang ini. Setelah terbang cepat, sekitar 1 jam, di lembah curang di depan, samar-samar terlihat sebuah desa. Ini seharusnya adalah kelompok etnis Yuan King. Akhirnya kita sampai di sini. Wu Yun berbisik diam-diam. Pada saat ini, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak bersemangat di dalam hatinya. Lagi pula, jika tidak terjadi apa-apa, dia akan segera bisa bertemu Bai Lier. Saat dia bersemangat, hati Wu Yun juga dipenuhi rasa bersalah. Saat berada di benua Manghuang, Bai Lier memberinya terlalu banyak bantuan. Tanpa diduga, Bai Lier akan dibuat menanggung keluhan seperti itu ketika dia datang ke alam abadi. Menyalahkan diri sendiri, rasa bersalah, kegembiraan, dan banyak emosi kompleks memenuhi hati Wu Yun. Namun, yang tidak diharapkan Wu Yun adalah dia masih menganggap semuanya terlalu sederhana. Dengan kata lain,
dia tidak pernah membayangkan bahwa semua ini akan terjadi secara kebetulan. Saya bahkan tidak tahu apakah ini keberuntungan atau kesialan. Bab 2163 Sekarat. Saat mereka semakin dekat, Wu Yun dan yang lainnya dapat melihat seluruh desa di depan mereka tempat suku Yuanqing berada. Mungkin karena dia terlalu bersemangat dan terlalu banyak berpikir, Wu Yun bukanlah orang pertama yang menemukan kelainan di depannya. Hal pertama yang ditemukan adalah lonceng penciptaan ilahi. Dia segera menghentikan Wu Yun dan yang lainnya, melihat ke desa di depan, dan berkata, "Tunggu, sepertinya ada sesuatu yang salah di depan." Dan ketika diingatkan oleh lonceng penciptaan ilahi, Wu Yun segera menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Segera setelah itu, ada Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Mereka semua menyadari ada yang tidak beres dengan desa di depannya. Hanya Yuan King yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ditanya, "Ada apa denganmu? Ini rumahku, kenapa ada yang salah?" "Kinger, apakah ada orang dari sukumu yang sudah lama menjadi hantu dan alien? Atau, semua orang di sukumu, semuanya seseorang harus meminum pil bayangan hantu sesekali?" Xiao Jin memandang Yuan King dan bertanya. "Tidak, ada apa? Kecuali ketika gadis-gadis itu diserahkan setiap tahun, dalam keadaan normal, tidak mungkin ada orang dari klan alien bayangan hantu di klan kita. Dan orang-orang di klan kita, kecuali para wanita yang terpilih ke dalam klan alien bayangan hantu, yang lain tidak akan meminum pil bayangan hantu." Yuan King masih tidak mengerti apa maksud pertanyaan Xiao Jin. Saat ini, wajah Wu Yun dan mereka berempat menjadi semakin jelek. Sebuah firasat buruk semakin kuat dan kuat. "Xiao Jin, apakah kamu optimis tentang Yuan King, Xiao Shenlong, bajingan tua, ayo pergi dan lihat," kata Wu Yun. Mereka bertiga mengangguk. Lalu Wu Yun memimpin dan terbang ke depan. Lonceng penciptaan ilahi dan naga ilahi kecil segera menyusul. Xiao Jin mengikuti Yuan King, dan pada saat yang sama, dia menjelaskan kepada Yuan King mengapa mereka tiba-tiba begitu berhati-hati. Wajah Wu Yun dan 3 orang di depannya menjadi semakin jelek seiring jarak yang semakin dekat. Sebelumnya, mereka hanya dapat mendeteksi adanya hantu alien di antara suku Yuan King. Dan ada banyak sekali. Setelah semakin dekat, mereka dapat mengetahui dari aura alien hantu tersebut bahwa Guiki sebenarnya ada di sana. Apa yang Guiki datangi pada Yuan King dan suku kecilnya? Ini mungkin keraguan umum di benak Wu Yun dan yang lainnya. Tentu saja, mereka tidak muncul tepat waktu, tetapi menyembunyikan kehadiran mereka dan mengawasi dari kejauhan. Namun, saat semuanya sudah di depan mata, Wu Yun tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Firasat tidak enak di hatiku benar-benar muncul saat ini. Sebab, firasat itu menjadi kenyataan. Dia tidak lagi peduli tentang apapun. Dia meraung dengan liar, berhenti. Kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke bawah. Hal yang sama juga berlaku pada lonceng penciptaan ilahi dan naga ilahi kecil. Di bawah ini adalah ruang terbuka tengah desa. Ratusan orang berdiri. Kebanyakan dari mereka berasal dari kelompok etnis Yuanqing. Di sisi lain, ada hantu alien yang dipimpin oleh Guiki. Mungkin lusinan. Tentu saja, jika hanya itu saja, tidak akan cukup membuat Wu Yun marah. Yang benar-benar membuatnya marah adalah wanita sekarat berbaju putih yang sedang dipegang di tangan Guiki saat ini. Dia bukan orang lain. Itu Bailier. Meskipun kekuatan Guiki tidak terlalu kuat, Bailier, yang telah kehilangan kultivasinya, ada di tangannya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ledakan. Dengan satu gerakan, kekuatan telapak tangan Wu Yun langsung mengenai lengan Guiki yang menahan tenggorokan Bailier. Pada saat yang sama, dia menendang Guiki menjauh, lalu dengan cepat mengulurkan tangannya untuk melingkarkan tangannya di pinggang Bailier. Letakkan Bailier ke dalam pelukannya. Dia mundur beberapa langkah cepat, memeluk Bailier dan menyingkir. Namun, saat ini, Bailier sudah pingsan dan tidak sadarkan diri. Tapi sebelum dia koma, dia seperti melihat Wu Yun. Tapi mungkin saya tidak melihatnya dengan jelas, saya tidak yakin. Lier, Lier. Wu Yun mengucapkan beberapa patah kata dengan lembut, dan pada saat yang sama dengan cepat menyuntikkan kekuatan abadinya untuk memeriksa tubuh Bailier.
Tidak ada keraguan bahwa tingkat kultivasinya telah hilang sepenuhnya dan inti iblisnya rusak. Tapi untungnya hanya itu, tidak ada korban jiwa lainnya. Alasan mengapa dia koma adalah karena dia terlalu lemah tanpa berkultivasi. Setelah memastikan bahwa Bailier tidak memiliki masalah besar, Wu Yun akhirnya menghela nafas lega. Kemarahan di hati saya terlihat jelas. Meskipun dia marah, diam-diam dia juga senang karena dia datang tepat waktu. Jika tidak, bahkan setengah menit kemudian, konsekuensinya bisa menjadi bencana. Tentu saja, Wu Yun juga secara kasar mengetahui bahwa Gui Qi sebelumnya mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuatu. Sekarang tampaknya apa yang disebut melakukan sesuatu ini mungkin ada hubungannya dengan Bailier. Mungkin mendambakan kecantikan Bailier atau semacamnya. Pada saat yang sama, dia juga bertanya-tanya mengapa Bailier, yang telah ditahan dengan baik dan tidak ditemukan selama hampir 3 tahun, tiba-tiba ditemukan. Bahkan Ghost Seven ada di sini. Mungkinkah ada yang membocorkan berita tersebut? Memikirkan hal ini, mata dingin Wu Yun menyapu Gui Qi dan lainnya. Gui Qi baru saja ditampar oleh Wu Yun, dan baru sekarang dia bangun. Awalnya, dia tidak tahu siapa orang itu. Dia mengira seseorang dari ras alien iblis telah menemukannya lagi dan ingin membunuhnya, jadi dia hampir mati ketakutan. Namun ketika dia bangun, dia melihat bahwa orang di depannya sebenarnya adalah Dewa Pencipta dan yang lainnya. Dan orang yang menyerangnya mengejar Wu Yun. Ketakutan di wajahnya langsung terhapus. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan sangat marah, "Sialan, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin memberontak? Zhao Tian, Wu Yun, Long Yu, kenapa kamu ada di sini?" "Wu Yun, itu tadi kamu yang baru saja menyerangku, kan?" Gui Qi bertanya 3 kali berturut-turut, suaranya dingin. "Jangan lupa, ada perjanjian tuan pelayan antara kamu dan aku. Kamu mencari kematian. Meskipun aku mengagumi kekuatan kalian, dan aku sangat ingin membawamu bersamaku. Tetapi jika kamu melawanku, jangan salahkan aku karena membunuh kalian semua. Jika kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Jika tidak, aku akan segera menggunakan perjanjian tuan hamba untuk hancurkan kamu." Karena perjanjian pelayan, Gui sangat percaya diri. Dia sama sekali tidak merasa gelisah karena kekuatan Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi. Bab 2164 bunuh. Namun, dia tidak tahu betapa salahnya idenya. Saya tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa Gui Qi terlalu bodoh, atau dia terlalu sederhana. Seperti lonceng penciptaan ilahi, seperti Wu Yun, ini adalah makhluk puncak alam abadi yang cukup untuk melampaui keberadaan lebih dari 90% pembudidaya. Bagaimana dia bisa begitu rela menunjukkan rasa sayangnya padanya? Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda akan punya rencana. Ini adalah teorema abadi yang tidak pernah berubah. Secara khusus, bagaimana mungkin Wu Yun, yang sudah begitu kuat dalam kultivasi, benar-benar bersedia tunduk kepada keponakannya, wakil komandan ras hantu alien. Sayangnya Gui Qi tidak memikirkan hal ini. Dia bahkan secara keliru percaya bahwa selama ada perjanjian tuan pelayan, dia bisa mengendalikan Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi tanpa gangguan apapun. Meskipun Wu Yun baru saja mengambil tindakan terhadapnya, dia masih percaya diri. "Berlututlah." Tiba-tiba, suara Gui Qi menjadi dingin dan menderu. Mungkin karena dia baru saja dipukul oleh Wu Yun di depan umum dan dia ingin mendapatkan kembali wajahnya. Tapi, yang tidak dia ketahui adalah, ini mungkin kali terakhirnya berada di bumi. Dia menanggung penghinaan dan mengikuti ketujuh murid hantunya. Alasannya adalah menggunakan kekuatan besar ras hantu alien untuk mencari keberadaan Bailier. Kini Bailier telah ditemukan. Apalagi dia masih dianiaya oleh ras hantu alien. Gui Qi tidak hanya kehilangan nilai guna, tetapi dia juga menjadi anggota daftar wajib dibunuh Wu Yun. Bahkan bukan hanya dia Gui Qi. Sebelumnya, Xiao Jin memberitahu Wu Yun bahwa dia ingin menghancurkan klan alien Guiying dan menyelamatkan banyak kelompok etnis kecil seperti klan Yuanxing dari lautan kesengsaraan yang diselimuti oleh cengkeraman klan alien Guiying. Saat itu, Wu Yun masih sedikit ragu. Karena hal ini terlalu memakan waktu dan tenaga, serta tidak diperlukan.
Namun kini, bukan lagi saatnya mempertimbangkan apakah hal tersebut memakan waktu dan melelahkan, juga bukan lagi saatnya mempertimbangkan apakah hal tersebut perlu. Sebab, Bailier dirugikan oleh orang-orang tersebut. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, maka itu saja. Namun Wu Yun memiliki kemampuan ini, jadi balas dendam Bailier harus dibalas. Sebagai seorang wanita, jika dia dibuli seperti ini dan tidak membalas dendam, lalu martabat seperti apa yang dia miliki untuk disebut laki-laki? Saudaraku, apakah kamu ingin membunuhnya atau tidak? Shenlong kecil melihat Wu Yun memegang Bailier tetapi tidak ada gerakan, jadi dia mengambil beberapa langkah ke depan dan bertanya. Bunuh. Wu Yun berkata tanpa ragu-ragu, dan suaranya tidak sengaja disembunyikan. Kata dingin, bunuh, terdengar di gendang telinga semua orang yang hadir. Seperti tombak yang tajam, ia menembus langsung melalui lubang telinga mereka. Terutama orang-orang dari ras hantu alien yang begitu ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Bahkan Guiki yang mengetahui bahwa dia memiliki perjanjian Tuan Pelayan dan dapat mengendalikan pihak lain. Mereka semua tanpa sadar mundur beberapa langkah, jantung mereka berdebar kencang. Menakutkan sekali, Wu Yun sangat menakutkan seperti ini. Dia benar-benar berbeda dari penampilannya saat dia menyanjungnya sebelumnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin mati? Setelah tenang, Guiki menunjuk dengan marah ke arah Wu Yun dan yang lainnya. Bunuh, kata Wu Yun lagi. Sebaliknya, naga dewa kecil perlahan melangkah maju, siap mengambil tindakan. Lonceng penciptaan ilahi tidak bergerak. Bagaimanapun, itu cukup untuk membunuh seekor Guiki, seekor naga kecil. Menghadapi naga dewa kecil yang datang dengan momentum dahsyat dan niat membunuh, Guiki mundur beberapa langkah karena ketakutan. Kemudian, dia buru-buru mulai menggerakkan jarinya untuk mengaktifkan perjanjian Tuan Pelayan. Dia mencoba mengendalikan Wu Yun melalui perjanjian Tuan Pelayan. Pada saat yang sama, dia meraung, Wu Yun, Zhao Tian, kalian berdua, bunuh dia untukku, lalu kalian semua bunuh diri. Pengaturan Guiki bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Tapi bahkan saat ini, dia mungkin masih belum melihat dengan jelas tentang apa semua ini. Dia sebenarnya masih berpikir bahwa perjanjian Tuan Pelayan ini masih bisa mengendalikan Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi. Yang bisa saya katakan adalah dia terlalu naif. Benar saja, didorong oleh perjanjian Tuan Pelayannya. Baik Wu Yun maupun lonceng penciptaan ilahi tidak melakukan gerakan apapun. Seolah-olah perjanjian Tuan Pelayan yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun adalah sia-sia di antara mereka berdua. Hancurkan, geram Wu Yun, merasa sedikit kesal. Seni dewa bela diri Taisang dituangkan ke dalam lautan kesadaran. Hanya terdengar suara dentuman pelan. Kekuatan perjanjian Tuan Pelayan yang berasal dari Guiki dan tertanam di lautan kesadarannya meledak. Segera setelah itu, suara ledakan yang tumpul juga datang dari lautan kesadaran lonceng penciptaan ilahi. Perjanjian Tuan Pelayan milik lonceng ilahi penciptaan juga sudah tidak ada lagi. Ah! Guiki berseru ketakutan, terhuyung, dan mundur beberapa langkah. Ketakutan di wajahnya terlihat jelas. Dia seharusnya tidak pernah membayangkan bahwa perjanjian Tuan Pelayan yang dia anggap sangat mudah akan menjadi sangat rentan di depan dua orang ini. Kamu. Guiki menunjuk ke arah Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi dan berkata dengan suara gemetar. Saat ini, tidak peduli betapa bodohnya Guiki, dia masih bisa memikirkan beberapa kemungkinan. Hubungkan semua yang ada sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Wu Yun dan yang lainnya. Namun dia juga mulai memahami bahwa semua ini mungkin adalah jebakan. Dari awalnya dekat dengannya hingga sekarang memberontak. Dia bahkan mulai menebak bahwa sangat mungkin Wu Yun dan yang lainnya telah secara khusus mengatur iblis dan alien itu, dan Wu Yun dan yang lainnya mungkin juga. Jelas, meskipun Guiki telah mengetahui beberapa hal, dia belum melakukannya. Munculkan ide. Terlebih lagi, dia tidak punya kesempatan untuk terus memikirkannya. Pikirannya selamanya tertuju pada momen ini. Hidupnya akan tinggal di sini selamanya. Bukan hanya dia, tapi semua hantu alien yang bepergian bersamanya. Tidak ada satupun yang selamat. Shenlong kecil telah mengambil tindakan.
Raungan naga mengguncang seluruh suku. Serangan mengerikan itu menimbulkan gelombang kekuatan yang menakutkan. Dipimpin oleh Guiki, tidak ada yang selamat. Dengan satu pukulan, mereka semua terbunuh seketika, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Bab 2165 Aku ditakdirkan. Meskipun naga kecil itu kalah dengan Wu Yun dalam hal kekuatan. Tapi bagaimanapun juga, dia berasal dari silsilah naga dewa, pemimpin semua binatang. Kekuatan serangannya sangat kuat. Tidak masalah untuk menghancurkan 7 hantu dan orang lain yang jauh lebih rendah darinya dalam kultivasi. Tentu saja, karena kendali yang disengaja dari naga kecil itu, kekuatan serangan barusan tidak akan merusak seluruh suku. Meski begitu, rumah tersebut tidak mengalami kerusakan parah. Namun, anggota klan Yuanxing yang dipimpin oleh pemimpin klan semuanya tercengang pada saat ini. Matanya kusam, mulutnya sedikit bengkak, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Namun, pada saat ini, mereka sebenarnya tidak mengetahui identitas Wu Yun dan yang lainnya, dan apa tujuan mereka membunuh Ghost Seven dan lainnya. Selain rasa ngeri, hati mereka secara alami dipenuhi rasa takut. Karena mereka khawatir apakah Wu Yun dan yang lainnya akan dibunuh bersama mereka. Kelompok etnis kecil mereka tidak mampu menanggung penjarahan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Wu Yun dan lainnya. Namun, suasana ini mulai berubah dengan kemunculan Xiao Jin dan Yuan Qing kemudian. Sebelumnya, Xiao Jin dan Yuan Qing bersembunyi di belakang satu sama lain dan tidak muncul. Pemimpin klan, ayah, ibu. Di bawah kepemimpinan Xiao Jin, Yuan Qing terbang dari belakang bersamanya. Mereka mendarat tidak jauh di depan semua orang dan memanggil mereka satu persatu. Awalnya, pemimpin klan dan yang lainnya tidak berani mengenali satu sama lain. Namun saat orang tua Yuan Qing memanggil nama Yuan Qing, anggota klan lainnya berani saling mengenali. Yuan Qing, ini benar-benar kamu. Apa yang terjadi? Dari mana tuan-tuan ini berasal? Anggota suku yang bereaksi bertanya satu demi satu. Dan pemimpin klan mereka secara alami berada di garis depan. Yuan Qing menyederhanakan segalanya, termasuk masalah Bailier, dan menceritakan keseluruhan cerita kepada semua anggota klan dengan cara yang sederhana dan jelas. Dengan cara ini, semua anggota klan tiba-tiba mengerti dan mengangguk, diam-diam berpikir bahwa inilah masalahnya. Namun tak lama kemudian, masalah yang lebih serius juga muncul. Wajah pemimpin klan tiba-tiba menjadi sangat serius. Saat ekspresi pemimpin klan berubah, Wu Yun dan yang lainnya juga diam-diam mengerutkan kening, samar-samar menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Benar saja, pemimpin klan tampak panik dan buru-buru berkata, "Ayo pergi, Yuan Qing, bawa temanmu dan cepat pergi. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama." Meskipun Guiki telah terbunuh, orang-orang dari klan alien Guiying, setelah kematian, akan ada sisa jiwa yang melayang ke dalam ras alien hantu. Tidak akan lama lagi markas besar mereka, terutama paman dari wakil komandan Guiki, akan mengetahuinya. Setelah mereka mengetahuinya, semuanya, mereka akan segera tiba. Ayo pergi, sudah terlambat jika kamu tidak pergi. Suara pemimpin klan menjadi lebih bergetar dan menakutkan saat dia berbicara, seolah-olah ras alien hantu adalah mimpi buruk baginya. Bagaimana denganmu? Ini adalah sesuatu yang terjadi di dalam klan kami. Ketika mereka datang, kamu pasti tidak akan bisa lepas dari rasa bersalahmu. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Yuan Qing berkata, kami ingin pergi bersama, tapi aku menang toh jangan pergi. Xiao Jin, kakak, pergilah, aku akan menunggu para bajingan itu tiba bersama sukuku. Ngomong-ngomong, aku lari dari cabang alien bayangan hantu, dan aku sudah mati. Tidak perlu pergi. Menghadapi keinginan pemimpin klan dan Yuan Qing, Wu Yun sangat tenang. Dia melirik sekilas ke arah Yuan Qing dan seluruh anggota klan Yuan Qing. Nadanya juga sangat lembut. Dia menyerahkan Bailier ke dalam pelukannya kepada Yuan Qing dan berkata, Yuan Qing, jaga Lier untukku. Ras hantu alien, haha, tidak apa-apa jika mereka tidak datang, tapi selama mereka berani datang, aku akan membunuh mereka semua. Selain itu, bahkan jika mereka tidak datang, aku juga akan datang ke rumahmu. Bailier adalah istriku.
Mereka menyakiti istriku dan mengguncang fondasi budidaya istriku. Mereka hampir membunuh istriku sekarang. Aku tidak akan datang. Jadilah manusia sampai seluruh klannya hancur. Wu Yun mengucapkan kata-kata ini dengan nyaring dan tegas, tanpa ragu atau takut. Beberapa hanyalah niat balas dendam yang tidak kenal takut. Omong-omong, Bapak Tua, saya mendengar dari Yuan King bahwa Lier telah dikurung di halaman dan tidak memiliki kontak dengan orang luar. Bagaimana Gui Qi tahu tentang Lier? Apa yang terjadi? Saat ini, kata Wu Yun. Tiba-tiba bertanya. Aduh. Pada titik ini, Patriark tua itu menghela nafas panjang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin itu semua takdir. Kupikir setelah sekian lama, ras hantu alien telah melupakan keberadaan Nona Lier. Kegiatan. Faktanya, sangat sedikit orang yang mengingatnya. Bahkan jika mereka mengingatnya, tidak ada yang akan menyebutkan kejadian beberapa tahun yang lalu. Tapi, kebetulan saat ini, Gui Qi datang. Dia punya belum pernah ke sini sebelumnya. Tuan muda alien hantu yang melewati kelompok etnis saya baru saja datang ke sini. Saya kebetulan bertemu Nona Lier. Saya bertemu hantu 7 hantu ini. Mereka tertarik dengan kecantikan Nona Lier, jadi, sayang sekali. Ini bukan kehidupan, jadi apa ini? Kata sang patriark tua, sambil menghela napas lagi dan lagi. Setelah mendengar ini, pupil mata Wu Yun perlahan menyempit. Saya pikir seseorang telah membocorkan rahasianya, tetapi saya tidak menyangka itu hanya suatu kebetulan. Tentu saja, karena tidak ada yang membocorkan rahasianya, masalah ini tidak perlu dilanjutkan lebih lanjut. Tidak perlu memikirkan hal lain. Xiao Jin, bukankah kamu punya ide untuk menghancurkan ras hantu alien? Wu Yun sebelumnya ragu-ragu dan tidak setuju. Kini, dia bisa mengatakan sesuatu dengan tegas. Diterima. Xiao Jin, Xiao Shenlong, bajingan tua, bagaimana menurutmu? Ras hantu alien, aku akan menghancurkannya. Wu Yun memandang mereka bertiga dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, niat membunuh melonjak, menggugah dan bersemangat. Bunuh, saudaraku, aku sudah lama ingin melakukan ini. Aku akan mengikuti jejakmu. Xiao Jin adalah orang pertama yang mengangguk setuju. Adapun naga ilahi kecil dan lonceng penciptaan ilahi, mereka saling memandang. Shenlong kecil memimpin dan berkata, saudaraku, aku mendengarkanmu. Dulu seperti ini, sekarang seperti ini, dan akan seperti ini di masa depan. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Bocah nakal, kamu benar-benar pembuat onar. Meskipun nada suara Shenzong tidak seramah Shenlong kecil, dia juga tidak menolak. Dia hanya bergumam dengan sedikit ketidakpuasan, saya pikir saya baru saja datang untuk mencari Bai Lier dan pergi, tapi saya tidak menyangka bahwa saya akan mendapat masalah besar lagi. Klan hantu. Alien adalah salah satu dari 3 etnis teratas kelompok di alam kekacauan. Pertama, pertempuran ini tidak akan mudah. Haha. Wu Yun tersenyum dingin dan berkata dengan tegas, baiklah, jika itu masalahnya, maka kita berempat akan bertarung bersama lagi. Jangan khawatir, aku akan memimpin, dan kalian bisa membantuku. Aku bisa melakukannya. Aku bilang kita harus menghancurkannya, lalu kita harus menghancurkannya. Itu benar. Tiba-tiba, Wu Yun berbalik untuk melihat Yuan King, Lier akan dijaga olehmu untuk saat ini. Kamu kembali dulu. Baiklah, mundur ke tempat yang aman, mereka mungkin akan segera datang. Di sini, ya. Yuan King mengangguk. Meskipun bapak tua itu ragu-ragu untuk berbicara, dia tidak ingin menjadi seorang pengecut. Tapi dia melihat kekuatannya sendiri, dan kemudian kekuatan Wu Yun dan 4 lainnya. Saya tahu bahwa saya tidak dapat membantu apapun, dan di sini, itu hanya menambah masalah. Teman-teman, hati-hati. Sambil berkata, pemimpin klan tua itu menyapa anggota klan dan mundur ke dalam klan. Bab 2166 mereka datang. Anggota klan yang telah menunggu Yuan King, di bawah kepemimpinan pemimpin klan lama, semuanya mundur jauh ke dalam klan. Wu Yun dan mereka berempat adalah satu-satunya yang tersisa di ruang terbuka di luar klan. Mereka berempat saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Itu bukan karena gugup, meskipun dia tahu bahwa wakil komandan ras hantu alien,
Paman Guiki, Guilong, akan segera datang. Tapi itu bukan alasan untuk merasa gugup. Tidak peduli seberapa kuat naga hantu itu, tidak peduli berapa banyak orang yang dibawanya, apa yang bisa dilakukannya. Yang benar-benar membuat mereka merasa khusyuk adalah begitu naga hantu itu datang kemudian, setelah membunuh naga hantu itu, mereka akan menghadapi serangkaian konflik tambahan. Dengan kata lain, menghadapi kontradiksi dari seluruh ras hantu alien. Membunuh naga hantu berarti mereka menyatakan perang terhadap seluruh ras hantu alien. Hal ini bisa dikatakan mudah. Bagaimanapun, kekuatan keseluruhan Wu Yun dan mereka berempat saat ini sudah cukup untuk menyapu semua kekuatan utama. Namun bisa juga dikatakan sangat sulit. Bagaimanapun, ini adalah dunia kekacauan. Alien hantu adalah salah satu dari 3 negara adidaya teratas di alam kekacauan. Tidak ada yang tahu seberapa kuat fondasi sebenarnya dari Chaos Realm. Jika hanya ada 3 atau 5, atau bahkan 5 atau 6, orang-orang super kuat di puncak 99 kesengsaraan surgawi akan bertanggung jawab. Jadi bagi Wu Yun dan yang lainnya, itu tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, dia dan lonceng penciptaan ilahi memiliki kemampuan untuk membunuh musuh yang melampaui level. Bagi mereka yang berada di puncak 99 kesengsaraan surgawi, 1 lawan 3 tidak akan menjadi masalah besar. Meskipun Xiao Jin dan Xiao Shenlong masih belum memiliki cara untuk melawan orang-orang super kuat di alam 99 kesengsaraan surgawi. Namun ia juga memiliki efektivitas tempur yang baik. Sejauh menyangkut kekuatan tempur puncak, jika hanya ada 5 atau 6 orang super kuat yang bertanggung jawab, maka pertempuran melawan ras hantu alien sebenarnya tidak terlalu sulit. Seperti kata pepatah, untuk menangkap pencurinya terlebih dahulu, tangkap rajanya, selama Anda membunuh beberapa ahli terkemuka. Lalu yang tersisa hanyalah tumpukan pasir lepas, dan seberapapun jumlahnya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, jika jumlah orang-orang super berkuasa ini melebihi ekspektasi mereka, lebih dari 5 atau 6, kemudian, pertempuran ini akan menjadi semakin sulit dan berbahaya seiring bertambahnya jumlah negara adidaya. Bahkan jika jumlah orang kuat mencapai batas yang tidak dapat ditanggung oleh Wu Yun dan yang lainnya. Kalau begitu, ini bukanlah pertempuran, tapi penindasan pasif. Tentu saja, inilah yang ada dalam pikiran Wu Yun dan yang lainnya. Bukan berarti mereka sudah terintimidasi. Tidak peduli apa hasilnya. Tidak peduli bagaimana situasinya dalam ras alien hantu ini. Tak satu pun dari mereka akan mundur. Ini bukan hanya keputusan tepat Xiao Jin untuk membela Yuan King dan kelompok kecil lainnya yang telah diintimidasi. Ini adalah tekad kuat Wu Yun untuk membalaskan dendam Bailier. Itu adalah ras hantu alien yang menyebabkan Bailier kehilangan budidayanya. Baru saja, Guiki hampir merenggut nyawa Bailier. Jika balas dendam ini tidak dibalas, bagaimana Wu Yun bisa disebut laki-laki? Kami datang, hati-hati. Tiba-tiba, suara lonceng penciptaan ilahi perlahan terdengar. Melihat ke atas, tentu saja, saya melihat beberapa fluktuasi aura yang hebat di langit yang jauh, melesat ke arah sini dengan kecepatan yang sangat cepat. Momentum yang begitu dahsyat, dan dari mana datangnya? Tentu saja, tidak sulit untuk menyimpulkan siapa orang-orang ini. Selain kematian Guiki, Guilong dan orang lain yang datang setelah mendengar berita tersebut mungkin bukan orang lain. Dilihat dari nafasnya, mungkin ada beberapa orang yang datang. Setelah beberapa saat, lonceng penciptaan ilahi berlanjut. 2 eksistensi di puncak 99 kesengsaraan surgawi telah tiba. Salah satunya mungkin adalah naga hantu, dan yang lainnya mungkin adalah tokoh penting dalam klan hantu alien. Adapun yang lainnya, saat dia berbicara, lonceng penciptaan ilahi memandang Wu Yun. Mereka melirik, serahkan 2 yang lebih kuat padaku. Sisanya, Wu Yun, bawa Xiao Jin dan Xiao Shenlong untuk menghadapinya. Tidak, serahkan keduanya padaku. Balas Wu Yun, tapi kata-katanya masih tetap ada. Sebelumnya dia selesai berbicara, lonceng penciptaan ilahi segera menghentikannya dan berkata, kalian 2. Apakah itu bisa berhasil? Dari 99 kesengsaraan surgawi sekarang, kan? Bahkan belum mencapai puncaknya, ini. Anda belum melihat saya mengambil tindakan. Wu Yun berkata dengan ringan. Artinya,
Kita belum mencapai puncak. Jika kita mencapai puncak, lalu betapa sulitnya menghancurkan alien hantu ini. Namun, saya masih tidak memperhatikan 3 atau 2. Bagaimana kalau kamu melakukannya? Cobalah. Pergilah, bocah. Dewa Pencipta memutar matanya dan berhenti bertarung dengan Wu Yunjuan. Dan mereka tidak punya waktu untuk terus berdebat. Sebab, di hadapan Anda samar-samar sudah terlihat sosok orang yang datang. Namun karena kecepatannya yang sangat cepat, ia hanya terlihat samar-samar sekarang. Dalam sekejap, dia muncul kurang dari 100 meter di depan mereka. Dan untuk pria kuat seperti mereka, jarak 100 meter sudah merupakan jarak serangan mutlak. Pria paruh baya berjubah hitam di depan seharusnya adalah Guilong. Pria paruh baya berjanggut yang berdiri di samping Guilong seharusnya adalah salah satu dari 2 negara adidaya yang dia rasakan sebelumnya, yang, seperti Guilong, berada di puncak 99 kesengsaraan surgawi. Adapun sekelompok besar orang dengan kekuatan berbeda-beda berdiri di belakang mereka berdua, tentu saja mereka adalah bawahan dan pengikut yang dibawa oleh naga hantu. Tentu saja, meski kekuatan mereka berbeda-beda, mereka pasti tidak lemah. Saya melihat naga hantu ini berpenampilan garang, matanya dingin dan sedikit melotot, terlihat jahat, sekilas jelas bukan hal yang baik. Matanya menyapu Wu Yun dan yang lainnya. Kemudian, menimpa Guiqi, yang telah meninggal secara tragis. Dia tidak berbicara, tetapi mengatakan sesuatu yang tampak jelas kepada beberapa anak buahnya di belakangnya. Pergi dan bawa jenazah keponakanku kembali. Nada suaranya tenang, namun ada perasaan dingin. Ini adalah emosi yang mencapai tingkat kemarahan yang ekstrim dan tidak meledak, tetapi lebih menakutkan daripada ledakan. Menjadi marah secara ekstrim berarti bersikap tenang. Namun nampaknya tenang, yang tersembunyi di baliknya adalah niat menakutkan dan membunuh yang tak ada habisnya. Bab 2167 mudah dihancurkan. Melihat Guilong dalam keadaan seperti itu, tidak ada seorang pun di belakangnya yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan Wu Yun dan yang lainnya dapat melihat bahwa di belakang Guilong, para bawahannya bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Jelas sekali betapa menakutkannya naga hantu ini di hati mereka. Namun, betapapun marahnya naga hantu itu, betapapun menakutkannya itu. Di mata Wu Yun dan yang lainnya, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Melihat bawahan di belakang Guilong, mereka bersiap untuk pergi. Tapi hanya suara acuh tak acuh Wu Yun yang terdengar samar. Bajingan tua, kamu ingin mengambil tubuh Guiqi, sudahkah kamu bertanya padaku? Saat berbicara, Wu Yun melintas dan mendarat di depan tubuh Guiqi. Dia menginjak dada mayat Guiqi dan bahkan meludah. Saya membunuhnya. Saya memiliki keputusan akhir. Jika Anda ingin membawanya pergi, saya tidak setuju. Ini adalah penghinaan Wu Yun terhadap Guilong dan provokasi terbesar baginya. Kamu mencari kematian. 4 kata ini keluar dari celah di antara gigi Guilong. Belum lagi Guilong, semua bawahan di samping Guilong pun memamerkan gigi mereka. Terlihat betapa besarnya kemarahan yang ditimbulkan oleh tindakan Wu Yun dalam diri mereka. Kamu berani mengabaikan wakil komandan Guilong seperti ini di tahap akhir kesengsaraan surgawi 99. Hari ini, aku akan memberitahumu apa konsekuensinya. Pria paruh baya berjanggut. Di sebelah Guilong berkata dengan dingin. Tapi saat dia hendak bergerak, Guilong mengulurkan tangan dan menghentikannya. Aku akan membunuh orang ini. Setelah Kier meninggal, jiwanya kembali dan memberitahuku bahwa penyebab semua ini adalah karena bajingan ini. Aku akan membalas dendam Kier, dan aku akan membalas dendam pada Kier. Balas dendam pada bajingan ini dengan tanganku sendiri. Pembantaian, kata naga hantu dengan gigi terkatup dengan kata-kata dingin. Sepertinya dia sama sekali tidak menganggap Wu Yun sebagai lawan, tapi sebagai orang lemah yang bisa dirusak sesuka hati. Tentu saja hal ini dapat dimengerti. Sebagai orang kuat di puncak kesengsaraan surgawi 99, dia menghadapi seorang anak laki-laki di tahap akhir kesengsaraan surgawi 99. Menghancurkan, ini wajar. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Luoci, aku serahkan orang tua itu padamu. Dia tidak lemah, jadi berhati-hatilah. Yang lain, bunuh kedua anak laki-laki itu untukku.
Dengan perintah, Guilong memimpin, meledak dengan momentum dan menuju ke arah Wu Yun. Dampaknya hilang. Haha, orang tua. Setelah Guilong pergi, pria paruh baya berjanggut itu menatap lonceng penciptaan ilahi dan mencibir dengan nada menghina. Mungkin, dia masih belum mengetahui kekuatan lonceng penciptaan ilahi. Adapun yang lainnya, mereka secara alami terbang menuju Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Situasi saat ini agak berbeda dari apa yang telah diprediksi oleh Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi sebelumnya. Ini Wu Yun versus Guilong. Lonceng penciptaan ilahi, bertarung melawan pria paruh baya berjanggut. Xiao Jin dan Xiao Shenlong bertarung melawan selusin bawahan naga hantu dengan kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, Wu Yun dan Divine Bell of Creation pasti menang. Xiao Jin dan Xiao Shenlong relatif dirugikan. Bukan berarti mereka tidak kuat. Hanya saja ada banyak orang di sisi lain, dan jika mereka semua menyerang secara bergantian, itu akan membuat kewalahan. Dan inilah mengapa lonceng penciptaan ilahi dan Wu Yun sepakat bahwa mereka akan memilih dua negara adidaya. Yang mereka takuti adalah Xiao Jin dan Xiao Shenlong akan menderita. Hanya saja situasinya sudah berubah saat ini. Tentu saja, kalaupun Anda menderita kerugian, keadaan ini pasti hanya bersifat sementara. Tidak butuh banyak waktu bagi Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi untuk bertarung melawan naga hantu dan pria berjanggut sendirian. Saya melihat naga hantu terbang menuju Wu Yun. Penuh percaya diri, menderu keras. Semua kemarahan meledak sepenuhnya pada saat ini. Dia pikir dia bisa dengan mudah membunuh Wu Yun secara instan. Tapi dia tidak tahu bahwa jika dia bertarung sendirian, dia mungkin tidak akan mampu melewati satu putaran pun di tangan Wu Yun. Inilah kesenjangan nyata dalam kekuatan tempur. Berdengung. Suara mendengung pelan meledak dan menyebar. Tingkat budidaya Wu Yun meledak. Cara membunuh dan pedang membunuh muncul pada saat bersamaan. Tentu saja, saat pedang pembunuh Wu Yun muncul, Guilong akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Dia akhirnya merasakan krisisnya. Sebelumnya, dia tidak pernah mengira bahwa seorang anak laki-laki di tahap akhir kesengsaraan surgawi 99 bisa meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Faktanya, hal ini sedang terjadi. Kekuatan mengerikan dari pedang pembunuh yang menyatu dengan harta langka iblis melonjak. Dalam sekejap, naga hantu itu diselimuti. Tapi itu juga karena harta ajaibnya. Ghost Dragon segera menyadarinya. Dia menatap Wu Yun dengan mata membelalak karena terkejut. Aura ras alien iblis surgawi, apakah kamu anggota kuat dari ras alien iblis surgawi? Alasan mengapa dia begitu tak terduga dan terkejut dengan ledakan aura Wu Yun yang tiba-tiba hanya sebagian karena satu alasan. Lebih penting lagi, karena dia adalah wakil komandan ras hantu alien. Untuk musuh bebuyutan mereka, orang-orang kuat dari ras iblis surgawi, mereka pasti tahu semua yang mereka ketahui. Namun, dia tidak pernah tahu kapan seorang kultivator muda yang kuat muncul di antara suku iblis asing. Dia mampu secara langsung menghancurkannya di puncak kesengsaraan surgawi 99 dengan budidayanya di tahap akhir kesengsaraan surgawi 99. Tentu saja, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Wu Yun sudah meledak, dan hanya dalam sekejap dia mengambil tindakan. Guilong menghilangkan tampilan santai dan percaya diri sebelumnya, ekspresinya serius, dan dia menghentikan serangannya di udara. Bagaimanapun, dia tidak menganggap serius Wu Yun pada awalnya. Oleh karena itu, dia tidak berusaha sebaik mungkin. Jika kita menyerang dengan kekuatan seperti itu saat ini, kita pasti akan menderita kerugian besar. Namun, bisakah krisis saat ini diselesaikan hanya dengan tidak menyerang? Faktanya sangat negatif. Dia telah dihancurkan oleh Wu Yun dan dikunci oleh kekuatan Wu Yun. Singkirkan itu, sudah terlambat. Terlebih lagi, apalagi dia tidak siap, meskipun dia sudah siap, dia mungkin tidak bisa lepas dari serangan Wu Yun. 1 lawan 1, Wu Yun dapat dengan mudah membunuhnya. Bunuh, naga gila. Wu Yun tidak membuat alasan apapun. Dengan raungan rendah, keterampilan bela diri kedua, membunuh naga gila itu, tersapu. Pedang pembunuh di tangannya ditebas di udara. Udara terkoyak dengan suara mendesis.
Bahkan ruang di mana pedang panjang itu lewat sepertinya terkoyak dengan retakan mengerikan yang samar-samar terlihat dengan mata telanjang. Naga gila yang menjulang menyerang dan menyapu naga hantu itu dengan kekerasan. Bab 2168, bunuh seketika dengan satu gerakan. Ah! Guilong berseru panik, karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menghindari serangan Wu Yun. Terlebih lagi, tidak bisa menghindarinya bukanlah intinya. Intinya adalah, begitu dia terkena serangan ini, dia mungkin tidak jauh dari kematian. Ada banyak sekali hantu. Terdengar suara gemuruh. Garisnya buram, tapi terlihat nyata. Sosok nyata dan ilusi muncul di depan naga hantu dengan cara yang rumit dan tidak menentu. Seperti tembok kota berbentuk manusia, ia menghalangi naga hantu di belakangnya. Ghost Dragon tidak menyerah, dia masih berusaha berjuang. Hantu ini memiliki banyak hantu, dan ini bisa dianggap sebagai serangan paling kuat yang bisa dia gunakan dalam hal atribut pertahanan. Namun, serangannya masih belum mampu memblokir serangan mengerikan dari Wu Yun. Tapi meski begitu, membunuh naga gila itu sebenarnya tidak terlalu menakutkan. Ini hanyalah seni bela diri tingkat kedua Wu Yun. Biasanya, pada tingkat kultivasi Wu Yun, dia seharusnya mampu memahami seni bela diri dari jalur keempat. Namun karena berbagai alasan khusus, pemahamannya tentang pencak silat Tao untuk sementara masih tertahan pada jurus kedua. Namun, hal ini tidak mempengaruhi teror dari gerakan membunuh naga gila tersebut. Ledakan. Ledakan keras. Naga gila pembunuh itu dengan keras membombardir tembok kota dengan sosok manusia yang terkondensasi oleh bayangan hantu. Tapi dia bahkan tidak bisa menahan nafas. Kekuatan kekerasan melanda. Segera, dinding sosok itu hancur dan menghilang. Meskipun kekuatan membunuh naga gila itu agak diimbangi. Tapi itu masih cukup untuk menyebabkan kerusakan yang hampir fatal pada naga hantu itu. Terdengar suara gemuruh. Ghost Dragon dipukul langsung di dada. Sosoknya mundur tajam, seperti batu yang dibuang, tidak mampu dikendalikan sama sekali. Darah muncrat dari mulutnya. Di langit, tersisa tirai cahaya berdarah seperti pelangi berwarna darah. Ini harus menjadi tujuan akhir naga hantu untuk tinggal di dunia ini. Ledakan. Puluhan meter kemudian, tubuh naga hantu terlempar ke tanah. Tingkat keparahan cederanya tidak akan dijelaskan untuk saat ini. Satu kali jatuh saja sudah cukup untuk mematahkan setidaknya setengah tulang di tubuh Guilong. Cedera seperti itu akan berakibat fatal bahkan bagi orang kuat seperti Guilong. Terlebih lagi, dia sendiri terluka parah saat terkena naga pembunuh. Pada saat ini, naga hantu itu sedang sekarat, tergeletak di tanah, tidak bergerak. Meski masih ada nafas, namun nafas yang masuk lebih besar dari nafas yang keluar, dan kematian tidak jauh. Wakil Komandan. Setelah melihat ini, pria paruh baya berjanggut dan bawahan naga hantu berseru. Penuh rasa gentar. Naga hantu adalah tulang punggung mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak takut setelah naga hantu itu dipukul seperti ini? Tentu saja, saat hantu naga yang ketakutan itu akan segera mati. Mereka semakin ngeri dan kaget. Meski semuanya terjadi begitu cepat, mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Namun, kurang lebih, penglihatan tepi juga menangkapnya. Orang yang membunuh naga hantu itu seketika dengan satu gerakan. Itu adalah anak laki-laki itu. Anak laki-laki yang tingkat budidayanya tidak sebaik naga hantu. Bagaimana hal ini dapat mencegah mereka terkejut atau takut? Namun, pria paruh baya berjanggut hanya teralihkan perhatiannya untuk saat ini. Lonceng penciptaan ilahi, yang sudah berada di atas angin, memanfaatkan kesempatan itu. Sebuah telapak tangan muncul, mengenai jantung pria paruh baya berjanggut secara langsung. Di bawah kekuatan penciptaan langit yang sunyi, semua pertahanan pria paruh baya berjanggut itu runtuh dalam sekejap. Terlepas dari darah dan dagingnya, hatinya langsung dihancurkan oleh kekuatan telapak tangan lonceng penciptaan ilahi. Jantung yang meledak sama dengan kepala yang hancur berkeping-keping. Dengan teriakan, pria paruh baya berjanggut itu terlempar jauh. Seperti naga hantu, dia memuntahkan darah dari mulutnya dan berbaring di tanah, tidak bergerak. Namun nasibnya bahkan lebih buruk daripada nasib naga hantu. Hatinya hancur dan dia meninggal di tempat. Adapun orang lain,
Guilong dan pria paruh baya berjanggut sama-sama tewas. Kedua tulang punggung mereka telah hilang. Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi juga muncul tidak jauh di belakang mereka. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka masih memiliki keinginan untuk bertarung? Selain itu, meskipun mereka ingin bertarung, bagaimana mereka bisa bertahan? Namun, orang-orang ini juga sangat waspada. Begitu dia melihat situasinya sudah selesai, dia berlutut dan memohon belas kasihan dengan sangat cepat. Hanya dalam setengah tarikan napas, mereka semua berlutut dan mulai memohon belas kasihan. Wu Yun mencibir. Anak nakal, jagalah. Lonceng penciptaan ilahi memandang orang-orang ini dengan jijik, berkata kepada Wu Yun, lalu berjalan ke samping. Saudaraku, bagaimana kita harus menangani sisa-sisa ini? Xiao Jin dan Xiao Shenlong juga terbang dan mendarat di depan Wu Yun. Bunuh setengah dari mereka dulu. Wu Yun tidak menunjukkan belas kasihan dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ya, Xiao Jin dan Xiao Shenlong mengangguk. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian berdarah. Lebih dari selusin orang, setengahnya tewas di tangan dua orang hanya dalam beberapa saat. Ketakutan di hati separuh lainnya bahkan lebih jelas terlihat. Beberapa dari mereka bahkan takut sampai ingin kencing. Wu Yun menyeringai sangat dingin lagi. Selanjutnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Semakin banyak yang berbicara, semakin besar peluang untuk bertahan hidup. Kata-kata acuh tak acuh Wu Yun terus menyebar. Namun kata-kata ini, mendengarkan orang-orang ini, tampak seperti sedotan yang menyelamatkan jiwa. Katakan, katamu, selama kamu mengetahui sesuatu, kamu tidak akan pernah menyembunyikannya. Tuan, tolong beritahu saya. Jangan bunuh aku, pahlawan, jangan bunuh aku akan memberitahumu, aku akan melakukannya beritahu kamu. Beberapa orang pada saat yang sama ketika dia membuka mulutnya, suara berisik itu membuat kepalanya berputar. Wu Yun mengerutkan kening dan memarahi, diam, semuanya. Aku akan memberitahumu satu persatu nanti. Jika ada yang berani berbicara saat orang lain berbicara, bunuh dia. Bab 2169 Kekuatan Ras Hantu Alien. Meski Wu Yun tidak sengaja menekankan kata bunuh. Namun dalam suasana saat ini, kata-kata santai Wu Yun mungkin cukup membuat bulu kuduk orang-orang ini berdiri. Untuk sementara waktu, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, suasana berubah dari berisik dan berisik menjadi sunyi. Apa status ras alien hantumu di dunia kekacauan? Ini adalah pertanyaan pertama yang ditanyakan Wu Yun. Meskipun dia tahu bahwa ras hantu alien adalah salah satu dari 3 suku etnis teratas di dunia kekacauan. Namun untuk lebih jelasnya, orang-orang dari ras alien hantu ini pasti lebih tahu dari dia, orang awam yang baru mendengar tentang mereka. Pertanyaan ini tentu saja diperlukan. Namun, dia terkejut dengan kata-kata Wu Yun tadi. Orang-orang ini melihat saya dan saya melihat Anda, tetapi tidak ada yang berani berbicara lebih dulu. Bukannya aku tidak ingin mengatakannya, tapi aku khawatir ketika aku hendak mengatakannya, tiba-tiba ada orang lain yang berbicara terlebih dahulu. Maka dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Namun, hal ini mudah diatasi. Wu Yun menunjuk seseorang dengan santai, katakan. Ya, pahlawan, kataku. Kami hantu alien adalah, mungkin karena dia ketakutan, orang ini terus berbicara omong kosong. Informasi yang tidak berguna itu Wu Yun sudah tahu. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya sia-sia, setidaknya Wu Yun dapat menyimpulkan bahwa apa yang dia ketahui sebelumnya adalah benar. Namun ada juga satu hal yang tidak dia ketahui sebelumnya. Artinya, di antara yang disebut 3 kelompok teratas, ras alien iblis adalah yang terkuat. Ras hantu alien berada di urutan kedua. Ras alien di chapter tersebut relatif paling lemah dalam hal kekuatan keseluruhan. Oke, diam. Orang ini masih berbicara omong kosong yang tidak berguna. Wu Yun memilih beberapa untuk didengarkan, tetapi dia belum siap untuk terus mendengarkan. Dengan suara tegas, orang tersebut langsung tutup mulut. Pertanyaan kedua. Wu Yun melanjutkan, berapa banyak cabang yang Anda miliki, di mana kantor pusatnya, dan berapa banyak cabang di sekitar cabang yang dapat bergegas menyelamatkan Anda sesegera mungkin. Katakan.
Ini waktu, Wu Yun menunjuk langsung ke salah satunya. Pria itu berdeham dan berkata, pahlawanku, ras alien hantu kita memiliki lebih dari 670 cabang di wilayah yang ditempati oleh alam kekacauan. Tetapi kebanyakan dari mereka jauh dari bagian tengah. Hanya ada 6 cabang di sekitar markas, tetapi ke-6 cabang ini semuanya dapat datang untuk mendukung segera jika terjadi sesuatu pada markas besar. Selain itu, masing-masing dari 6 cabang ini memiliki orang kuat di puncak 99 kesengsaraan surgawi ada di sini. Sebagai karena di mana markasnya, pahlawan, saya benar-benar tidak bisa memberi tahu Anda. Jika pahlawan membutuhkannya, saya bisa membawanya ke sana. Mendengar ini, Wu Yunhe mengerutkan kening. Dia diam-diam bergumam, ada lebih dari 600 cabang, dan ada 6 di sekitar markas, dan masing-masing memiliki puncak 99 kesengsaraan surgawi yang bertanggung jawab. Kemudian dia menjentikkan lengan bajunya dan berkata, oke, jangan sebutkan markas penting untuk saat ini. Selanjutnya, adalah pertanyaan ketiga. Selain 6 cabang yang dapat datang untuk mendukung kapan saja, ada 99 pusat kekuatan puncak bencana surgawi yang bertanggung jawab. Berapa banyak pusat kekuatan puncak 99 bencana surgawi apakah ada di markas? Dan berapa banyak orang kuat lainnya yang telah mencapai alam kesengsaraan surgawi 99? Pertanyaan terakhir ini tiba-tiba muncul di benak Wu Yun. Aku tidak berencana untuk bertanya sebelumnya, tapi karena lidahku bebas, tidak ada gunanya bertanya. Aku akan datang, pahlawan, aku akan menjawab pertanyaan ini. Kali ini, tidak perlu menunggu Wu Yun berinisiatif memanggil namanya. Salah satu dari mereka menelepon Wu Yun berulang kali setelah dia selesai berbicara. Katakan, Wu Yun berkata dengan tenang. Kembali ke pahlawan, di cabang suku alien hantu kami, termasuk komandan utama dan ahli puncak 99 kesengsaraan surgawi, totalnya ada 8. Yaitu, 8 wakil komandan. Oh, ngomong-ngomong, sekarang naga hantu itu punya lagi pula, seharusnya hanya ada 7 yang tersisa. Orang lain yang telah mencapai alam kesengsaraan surgawi 99, termasuk 2 tetua yang baru saja menerobos, dan tidak termasuk naga hantu, totalnya jumlahnya seharusnya 33. 33 dari 7 puncak telah mencapai alam kesengsaraan surgawi 99. Wu Yun bergumam lagi, kali ini, alisnya berkerut lebih dalam. Dalam hal pembangkit tenaga listrik teratas, itu tidak melebihi batas yang dapat ditanggung oleh dia dan lonceng penciptaan ilahi. Hanya ada 1 atau 2 lagi. Dengan enggan, hal itu masih bisa ditangani. Hanya saja para kultivator yang telah mencapai alam kesengsaraan surgawi 99 agak di luar dugaannya. 33 memang banyak. Jumlah orang kuat sebanyak itu, tidak peduli di dunia luar manapun, sudah cukup untuk membangun kekuatan tertinggi dalam sekejap. Dan alasan mengapa Wu Yun hanya bertanya tentang mereka yang telah mencapai alam 99 kesengsaraan surgawi, tetapi tidak tentang orang lain. Tentu saja, ada alasannya. Karena, di bawah alam kesengsaraan surgawi 99, Xiao Shenlong dan Xiao Jin hampir tidak dapat mengatasinya. Tetapi setelah mencapai 99 kesengsaraan surgawi, keduanya tidak mampu menghadapinya. Hanya mengandalkan dia dan lonceng penciptaan ilahi. 7 puncak, ditambah 6 puncak dari cabang luar, jumlah ini memang cukup banyak. Ada juga 33 orang di alam 99 kesengsaraan surgawi. Sepertinya kita harus menemukan jalan, kita tidak bisa melakukan serangan ini secara membabi buta. Hanya saja kali ini aku membunuh naga hantu itu. Agaknya, jiwa naga hantu itu akan segera melayang kembali ke ras hantu alien. Saat itu, jika aku tidak pergi kepada mereka, mereka akan datang kepadaku. Penundaan secara alami tidak mungkin. Sepertinya, memikirkan hal ini, pikiran Wu Yun berhenti tiba-tiba. Sebab, tidak ada hal yang perlu dipikirkan. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Cara terbaik dan satu-satunya cara untuk mengurangi stres. Sama seperti ketika kami menyerang Xianwu Tiangong, pertama-tama kami menghancurkan cabang luarnya. Dari luar ke dalam, ia hancur sedikit demi sedikit. Namun jika Anda ingin melakukan ini, ada satu hal lagi yang perlu Anda tanyakan. Setelah jeda singkat,
Wu Yun bertanya lagi, kamu. Bab 2170 Rencana Pemusnahan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan jiwa kalian hantu alien untuk kembali ke markas setelah mereka mati? Wu Yun bertanya. Setengah jam. Salah satu dari mereka menjawab. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari sini ke markasmu? Wu Yun bertanya lagi. 1/4 jam. Jawab pria itu. Bagaimana dengan 6 cabang lainnya? Wu Yun bertanya lagi. 1/4 jam sama saja karena jalannya berbeda. Lanjut pria itu menjawab. Apakah ini juga 1/4 jam? Wu Yun berpikir, pikirannya berubah dengan cepat. Dia diam-diam merencanakan di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia sudah memiliki gambaran kasar rencana itu di benaknya. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, berapa jauh jarak antara masing-masing cabang Anda? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 6 cabang utama? Jika Anda hanya berjalan-jalan sekali, dengan tingkat kultivasi Anda, pahlawan, jika kamu jangan berhenti, mungkin akan memakan waktu sekitar 2/4 jam. Pria itu terus menjawab, dimengerti. Wu Yun mengangguk, lalu menanyakan pertanyaan terakhir. Kamu tahu ke-6 cabang itu, kan? Ya, aku tahu semuanya. Selama pahlawan itu tidak membunuhku, aku bisa memimpin jalan untuknya. Aku harus mengatakan bahwa pria ini memiliki kemampuan yang cukup bagus. Pikiran. Saking takutnya aku hampir kencing di celana, tapi aku tetap tidak lupa untuk bertahan hidup. Haha iya. Wu Yun tiba-tiba menunjukkan senyuman misterius. Tak lama kemudian, sosoknya terlihat langsung menghilang dari tempatnya. Lalu beberapa teriakan terdengar. Ketika dia melihat lagi, dia hanya melihat mayat-mayat di tanah. Tentu saja, Wu Yun secara alami meninggalkan satu orang untuk memimpin, orang yang baru saja menjawab. Namun orang yang dibiarkan memimpin jalan begitu ketakutan hingga ia berkerumun bahkan tidak berani bernapas. Jakunnya terus berdetak, seolah ia memohon ampun, namun ia tidak mengeluarkan suara. Saya juga terkejut. Waktu tidak bisa menunggu, Wu Yun tidak membuang waktu. Salam, Shenlong kecil, Xiao Jin, bajingan tua, kalian semua cepat datang ke sini. Beberapa orang datang ke sisi Wu Yun, dan lonceng penciptaan ilahi bertanya. Ada apa? Dilihat dari informasi yang baru saja kupelajari, jiwa naga hantu telah kembali ke klan alien bayangan hantu. Dengan kata lain, akan memakan waktu setengah jam bagi klan alien bayangan hantu untuk mengetahui semuanya di sini. Bayangan hantu di luar ras alien, ada 6 cabang utama, dan jika kita bergegas ke sana, itu akan memakan waktu 1/4 jam. Dibutuhkan 2/4 jam untuk menyelesaikan 6 cabang utama, tapi ini adalah waktu tanpa berhenti. Jika kita tetap di sini, aku perkirakan akan memakan waktu 3/4 jam. Terlihat seperti itu. Artinya, dalam 3/4 jam ini, dasar bocah, apa yang kamu lakukan? Maksudnya, sebelum Wu Yun selesai berbicara, lonceng penciptaan ilahi mengerutkan kening dan menyela. Tapi dia juga tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun, jelas dia sudah mengetahui apa rencana Wu Yun. Lonceng penciptaan ilahi memikirkannya, dan meskipun naga kecil itu tidak bereaksi secepat lonceng penciptaan ilahi, dia juga memikirkannya ketika lonceng penciptaan ilahi ragu-ragu untuk berbicara. Hanya Xiao Jin yang bingung dan tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Entah kenapa, dia menggaruk kepalanya dan berkata, saudaraku, ciptaan senior, izinkan saya bertanya, bisakah Anda menyelesaikan apa yang ingin Anda katakan? Ini membuatku merasa tidak nyaman, tahu. Apa sih yang kamu bicarakan? Haha. Wu Yun dan lonceng ilahi penciptaan saling berpandangan dan tertawa, namun tidak menjawab. Xiao Shenlong juga tersenyum ringan dan menepuk bahu Xiao Jin dan berkata, monyet, haha, kamu. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Ikuti saja kami dan kamu akan melakukan apapun yang kami lakukan. Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu. Baiklah, ikuti saja aku. Xiao Jin. Wu Yun mengatakan hal yang sama. Xiao Jin masih menggaruk-garuk kepalanya. Dari matanya terlihat tidak apa-apa jika dia tidak mengatakannya. Namun saat dia mengatakannya, keraguannya semakin besar. Namun, dia tidak bertanya lagi. Karena pikirannya sudah dipenuhi pertanyaan dan dia tidak tahu harus mulai dari mana.
Bangun. Tiba-tiba, Wu Yun menatap hantu asing yang meringkuk di tanah dan berteriak. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa bangun. Beri kamu kesempatan untuk bertahan hidup. Bawa aku ke 6 cabang utama. Aku akan hitung sampai 3. Jika kamu belum bangun, maka ini aneh. Orang ini sangat ketakutan sekarang karena kakinya sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa bangun. Ini bagus. Tiba-tiba, sebelum Wu Yun bisa menyelesaikan kata-katanya, dia seperti tersengat listrik, dan dengan desir, dia bangkit. Berdiri di depan Wu Yun dengan hormat. Pahlawan, aku akan menuntunmu segera. Meskipun suaranya bergetar, dia dipenuhi rasa takut dari lubuk hatinya. Ayo pergi. Wu Yun tersenyum tipis, bajingan tua, bawa dia dan pimpin jalan. Kita tidak punya waktu untuk menunda. Sekarang, apa yang kita pertaruhkan adalah waktu. Setelah memusnahkan 6 cabang utama, 7 sisanya kami akan lebih percaya diri dalam menghadapi puncak 99 kesengsaraan surgawi. Jika kita gagal memusnahkan 6 ahli puncak di cabang, maka situasi kita akan menjadi sangat berbahaya. Dan ini waktunya dalam 3/4 jam. Tentu saja, saya tidak bisa menjamin seberapa cepat respons mereka. Dalam setengah seperempat jam, seluruh markas alien hantu akan tahu apa yang terjadi di sini. Tak satu pun dari kita tahu bagaimana reaksi mereka ketika saatnya tiba. Jadi, kita harus berpacu dengan waktu. Ayo pergi. Setelah Wu Yun selesai berbicara, lonceng penciptaan ilahi meliriknya dan mengambil si hantu. Pria asing mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sekelompok beberapa orang buru-buru berangkat ke jalan. Di bawah bimbingan orang itu, dia bergegas ke 6 cabang ras hantu alien. Sepanjang jalan, hanya sedikit orang yang berbicara. Karena mereka semua mengetahuinya. Meskipun pertempuran ini mungkin sederhana dalam kata-kata, pada kenyataannya, belum lagi banyaknya bahaya, pertempuran ini pasti penuh dengan bahaya. Jika ada sesuatu yang buruk, maka itu akan hancur. Ras bayangan hantu bisa menjadi salah satu dari 3 suku etnis teratas di alam kekacauan, dan itu pasti tidak sia-sia. Menghancurkan seluruh ras hantu alien mudah untuk dikatakan. Faktanya, mereka semua tahu bahwa ini jelas jauh lebih sulit daripada yang mereka kira saat ini.